Pelaku pembunuhan terhadap guru P3K di Ogan Komering Ulu atau Okus, Sumatera Selatan ternyata tinggal tidak jauh dari kos korban. Penangkapan terhadap pelaku bernama Iwan tersebut dilakukan oleh tim Resmo Polres Oku pada Jumat 21 November dini hari. Polisi menangkap Iwan di Dusun 4, Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Adapun saat ditangkap, Iwan tampak mengenakan kaos warna biru dan juga digiring oleh petugas. Sementara itu dalam rilis di Mapolres Oku pada Jumat siang, pelaku Iwan sudah mengenakan baju tahanan warna oranye. Kapolres Oku AKBP Endro Aribowo menerangkan, pembunuhan ini bermula ketika pelaku cekcok dengan istrinya pada Selasa 18 November malam. Kemudian pelaku memilih keluar dari rumah lantaran tidak nyaman. Setelah itu Iwan mendatangi kontrakan yang bersebelahan dengan kos korban untuk tinggal sementara. Adapun kontrakan tersebut dulu sempat ditinggali oleh pelaku sehingga ia paham betul mengenai areanya. Keesokan harinya penjaga kontrakan melakukan pengecekan rutin terhadap kamar-kamar yang ditinggali penghuninya. Menghindari hal tersebut, Iwan kemudian bersembunyi di plafon kontrakan. Siang harinya, Iwan terjebak di dalam kontrakan korban lantaran kondisi pintu terkunci. Saat korban pulang, ia merasa terkejut dengan keberadaan pelaku sehingga berteriak meminta tolong. Panik dengan teriakan korban, pelaku membekap korban agar berhenti berteriak. Saat itu, korban juga berusaha melawan sehingga pelaku mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki korban serta mengambil sejumlah barang berharga korban. Setelah itu, pelaku melarikan diri menghindari kejaran polisi. Adapun dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata juga mengonsumsi narkotika. Tersangka yang Oh, yang dia itu tuh. Tim Resma Polres Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan menangkap pelaku pembunuhan terhadap guru P3K yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada Rabu 19 November lalu. Penangkapan terhadap pelaku bernama Iwan tersebut dilakukan oleh polisi di tempat persembunyiannya di Dusun 4, Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Oku. Adapun sebelumnya, jasad korban berinisial SF tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat serta mulut tersumpal. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Ripoku, Leni Juwita. Selamat siang, Leni. selamat siang rekan Siska dari Baik, Kota Batu Rica. baik. Rekan Leni, bisa dilaporkan bagaimana update terkini terkait dengan kasus pembunuhan guru P3K di Oku ini? Siapa yang jadi pelaku pembunuhannya? Baik, rekan Siska, kami laporkan bahwa jajaran Polres Ogan Komering Ulu dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu itu Irawan Adi Chandra bersama Kapolsek Peninjauan itu Dedi Iskandar SC berhasil menangkap pelakunya berinisial eh, Iwan atau Irawan yang ditangkap di tempat persembunyiannya di rumah mertuanya pada tadi malam pukul 1 dini hari. Demikian. Begitu Baik, rekan Siska. baik. Lalu apa yang kemudian jadi motif pelaku ini nekat menghabisi korban dan juga mengikat tubuhnya di kamar kosnya tersebut, rekan Leni? Ya, kita laporkan bahwa sebenarnya motifnya saat ini masih didalami, namun perkembangan yang dapat kita update bahwa pelaku sebenarnya merupakan tetangga dari korban sendiri, namun keduanya memang tidak saling kenal dan pelaku kebetulan sebelum kejadian itu sempat cekcok dengan istrinya dan pelaku yang tinggal di rumah mertuanya selama 5 tahun ini merasa tidak nyaman lalu pergi meninggalkan rumah menjauh dari rumah orang mertuanya dan saat itu diduga pelaku juga habis mengkonsumsi narkotika. Dalam keadaan yang tidak sadar itu pelaku kemudian setelah malam harinya pelaku tidak mau pulang ke rumah mertuanya lalu mencari tempat peristirahatan dan pelaku tersendiri teringat bahwa ada salah satu bedeng yang kebetulan pelaku pernah dipercaya untuk menjadi
petugas penjaga di bedeng itu. Dan kebetulan bedeng itu 3 pintu diantaranya kosong dan 1 pintu itu ditempati oleh korban. Kemudian pelaku yang memang sudah tahu situasi di bedeng tersebut lalu dengan mudah masuk ke dalam bedeng tersebut. Kemudian pelaku bersembunyi di plafon kamar bedeng yang kebetulan bersebelahan sekali dengan tempat yang kamar korban. Pada siang harinya, sekitar pukul 7, korban sudah berangkat bekerja ke SMP Negeri 46 Oku yang berjarak sekitar 3 kilometer dari kediaman tempat kos korban. Nah, saat itulah pelaku masuk ke rumah kos yang ditempati korban. Sekitar pukul 13, korban pulang dari mengajar. Nah, saat itu pelaku masih berada di rumah di bagian dapur milik korban. Kemudian korban merasa kaget lalu berteriak. Korban berteriak maling, minta tolong. Saat itulah pelaku kemudian panik lalu membekap mulut korban. Selanjutnya pelaku juga melihat korbannya terus melawan dan menyerang pelaku maksud kami. Kemudian pelaku lalu menyumpal mulut korban dengan mengikat dengan menggunakan kain jilbab milik korban. Namun pelaku masih tetap melawan dengan cara mencakar di leher pelaku. Terdapat beberapa luka cakaran. Kemudian pelaku yang panik ini lalu mengikat kaki dan tangan korban. Kemudian sekitar 3 jam berikutnya pelaku meninggalkan rumah korban. Ya, demikian. Baik, Begitu, lalu rekan Leni terkait dengan peristiwa ini pasal apa saja yang kemudian diterapkan kepada pelaku oleh polisi? Terhadap pelaku dikenakan pasal berlapis, pasal 340 pembunuhan dengan berencana, kemudian pasal 338 perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal. Kemudian di pasal 351 juga penganiayaan berat yang juga mengakibatkan orang meninggal. Kemudian juga ada kemungkinan diterapkan pasal lainnya karena pelaku juga diketahui dan sudah dilakukan tes urin dan positif mengkonsumsi narkoba. Dengan ancaman hukumannya ya lumayan 20 tahun, 15 tahun, 7 tahun. Nah, nanti tergantung pasal mana yang terbukti begitu, rekan Siska. Baik. Rekan Leni, sebelum meninggal apakah korban ini sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga kemarin keluarga sempat menyatakan menolak untuk melakukan autopsi, apa alasannya? Baik, rekan Siska. Sebelum terjadi peristiwa tewasnya korban ini, korban memang sempat berkomunikasi dengan sang ibunda. Dalam komunikasi tersebut, korban menyampaikan bahwa keinginannya pergi ke kota Batu Raja. Seperti diketahui bahwa kota Batu Raja merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Korban sendiri tinggalnya jauh di pelosok pedesaan, jadi korban kemungkinan akan berbelanja. Nah, dalam komunikasi tersebut tidak ada pesan-pesan khusus atau firasat yang terlihat, yang diketahui oleh orang tua korban. Namun sebelumnya memang orang tua korban pernah bermimpi buruk tentang saat tidur di tempat kosannya. Orang tua korban, sang ibunda, sempat bermimpi bertemu dengan bayi meninggal dan mimpi-mimpi buruk lainnya. Sedangkan alasan pihak keluarga tidak atau berkeberatan dilakukan otopsi karena keluarga mengaku kasihan melihat jenazah yang sudah lama sekali meninggal namun belum juga dimakamkan. Jadi menurut pertimbangan pihak keluarga yang cukup agamis ini, jadi pendapat mereka semakin lama korban tidak dimakamkan maka akan semakin sedih begitu. Jadi itulah sebabnya mereka menolak dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Rekan Siska. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Ripoku Leni Juwita melaporkan terkait kasus pembunuhan guru P3K di Oku, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali.
Polsek Beninjauan, Bapak Kapolsek melaporkan kepada saya telah ditemukan seorang mayat ataupun seorang meninggal dunia di dalam sebuah rumah kos di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku, di mana kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi terikat di bagian tangan, kemudian bagian pergelangan kaki, dan juga terikat oleh kain ataupun jilbab di bagian mulutnya. Dari laporan pada itu, saya memerintahkan Kasatreskrim dan Kapolsek Peninjauan untuk melakukan penyelidikan terkait mengungkap siapa pelaku dan bagaimana peristiwa yang terjadi. Sehingga alhamdulillah tadi malam tanggal 21 November 2025 sekitar jam 01.30 dilaporkan pelaku telah dapat diamankan oleh tim gabungan dari Satreskrim maupun dari Polsek Peninjauan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.